alasan kenapa kubu Ganjar Mahfud ini lebih diunggulkan ketimbang dua kubu yang lain, yaitu kubu Prabowo Gibran dan juga Anies Caimin, terletak pada satu persoalan, yaitu idealisme versus pragmatisme. Nah, saya jelaskan lebih detail. Saya sebut kubu Ganjar Mahfud ini adalah kubu kaum idealisme, sementara kubu Prabowo Gibran dan juga Anies Caimin adalah kubu pragmatisme. Kenapa pragmatis? Karena orientasi koalisi mereka ini adalah orientasi untuk semata-mata memenangkan pemilu, sehingga misi mereka adalah merebut suara sebanyak-banyaknya. Orientasi itu adalah merebut suara sebanyak-banyaknya untuk memenangkan pemilu, bukan penyelesaian persoalan utama negeri ini. Sehingga orang yang didorong, calon yang didorong itu adalah orang-orang yang punya kapasitas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan utama negeri ini. Salah satunya adalah persoalan korupsi. Nah, pragmatisme mereka ini terlihat ketika mereka mengusung capres dan cawapres. Ketika Prabowo diusung dan kemudian Prabowo ngotot untuk membawa Gibran menjadi cawapres, di sini terlihat pragmatismenya, ya kan? Meskipun Gibran belum punya pengalaman di birokrasi yang cukup banyak, baru 2 tahun jadi wali kota Solo, tapi mereka melihat sosok Gibran ini bisa mendulang suara di Jawa Tengah dan juga suara milenial atau Gen Z, ya kan? Plus juga loyalis Pak Jokowi yang belum tentu otomatis menjadi loyalisnya Gibran juga sebenarnya. Itu yang mereka usung, itu yang mereka dorong. Ya, pragmatisme itu yang ditonjolkan. Saya tidak yakin Prabowo Gibran bisa selesaikan persoalan korupsi. Kita tanya aja sama mereka, ya kan? Sehingga yang didorong, yang terlihat adalah pragmatisme, memenangkan pemilu semata. Tapi kita lihat faktanya, apakah di kalangan milenial atau Gen Z mereka lebih cenderung memilih Gibran atau Pak Mahfud MD? Ternyata faktanya survei SMRC menyatakan bahwa Pak Mahfud MD lebih populer, ya, pemilih lebih cenderung memilih Pak Mahfud di kalangan milenial. Setelah digabung dengan kubu Anies Caimin. Kenapa pragmatis? Karena orientasinya juga sama, memenangkan pemilu dengan cara merebut kantong-kantong suara dengan meng-hire atau meminta Caimin menjadi cawapresnya Anies. Anies merasa di Jawa Barat mungkin dia sudah unggul. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah tidak mungkin karena itu basisnya PDIP dan Ganjar. Jawa Timur mungkin bisa dia rebut, yaitu dengan cara meng-hire, meminta Caimin menjadi cawapresnya. Sangat-sangat pragmatis, tidak berorientasi pada persoalan besar. Satu contoh aja sama kayak Pak Prabowo tadi. Bisa selesaikan korupsi enggak? Tidak sama sekali. Kita tidak melihat pengalaman Anies bisa memberantas korupsi di DKI Jakarta aja, raportnya buruk. Sehingga pure orientasinya itu adalah mencari suara sebanyak-banyaknya untuk memenangkan pemilu. Kita tidak yakin persoalan korupsi bisa mereka selesaikan. Nah, kita lihat faktanya. Ternyata di Jawa Timur, ya, NU dan pada umumnya Jawa Timur lebih cenderung memilih Mahfud MD menurut survei SMRC. Ya, Mahfud berada di urutan pertama, yang kedua Khofifah, selanjutnya ada Sandiaga Uno, kemudian Erick Thohir. Caimin berada di urutan kelima. Itu faktanya. Seperti itu. Nah, ini yang saya bilang, ini adalah kubu pragmatis. Nah, sebaliknya kubu Ganjar dan Mahfud ini adalah kubu yang idealis. Karena koalisi Ganjar Mahfud ini adalah koalisi yang berorientasi menyelesaikan persoalan negeri ini, ya kan? Problem solve, ya, penyelesaian persoalan negeri ini. Sebut saja persoalan korupsi. Bahkan sejak deklarasi yang disampaikan oleh Bu Megawati ketika mendeklarasikan Pak Mahfud menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo, dia sudah menunjuk persoalan hukum, persoalan korupsi, ya, yang menjadi tanggung jawabnya Pak Mahfud. Sehingga dia meminta Pak Mahfud selesaikan persoalan ini. Artinya orientasi pembentukan koalisi ini adalah orientasi penyelesaian persoalan, gitu loh. Bukan hanya sekedar memenangkan pemilu. Ini yang saya sebut ideal, ya. Kubu idealis, kubu kaum idealis, ya kan? Jadi tidak semata-mata pragmatis mau memenangkan saja, tapi setelah jadi presiden, wakil presiden, bingung apa yang mau diselesaikan. Dan akhirnya kita gagal lagi. Kita akan ketemu lagi persoalan, rejim ini gagal menyelesaikan persoalan korupsi, rejim ini gagal menyelesaikan persoalan intoleransi yang semakin meningkat. Nah, kita kembali kepada diri kita masing-masing, jujur pada diri kita. Apakah kita uji satu persatu calon-calon ini, calon presiden dan calon wakil presiden ini? Apakah mereka mampu menyelesaikan persoalan korupsi? Apakah mereka mampu menyelesaikan persoalan intoleransi yang makin meningkat saat ini? Kalau kita tidak punya kekhawatiran yang sama seperti itu,
maka kita sudah gagal menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar, menurut saya. Jadi pilihlah berdasarkan rasio pemikiran yang logis daripada masyarakat kita.